Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kembali kita tambah wawasan kita tentang Islam. Kali ini saya sampaikan tentang surah apa yang dibaca saat sholat tahajud. Ini saran Ustadz Adi Hidayat. Mudah-mudahan penjelasan ini akan dapat menambah wawasan kita. Berikut adalah penjelasan Ustadz Adi Hidayat mengenai surah yang sebaiknya dibaca dalam sholat tahajud. Beliau mengatakan bahwa cara membaca surah di dalam sholat dibagi menjadi dua. Kalau Anda mau sholat apapun, terutama sholat tahajud, ada dua sifat. Sifat yang pertama, menurut beliau, yakni bagi penghafal Al-Quran. Bagi penghafal Al-Quran, saya sarankan jangan pernah meninggalkan sholat tahajud. Beliau menuturkan bahwa penghafal Al-Quran sebaiknya membaca ayat-ayat yang sudah dihafal. Contohnya, yaitu jika seseorang pada hari itu menghafalkan 10 ayat, dia sebaiknya mengulang ayat-ayat tersebut di dalam sholat sunnah. Misalnya, sebelum asar ada 4 rakaat, Anda baca 10 ayat itu, dibagi ke dalam 4 bagian. Terus nanti ba'da maghrib baca lagi, ba'da isya baca lagi. Menurut Ustadz Adi Hidayat, bacaan tahajud identik dengan penghafal Quran. Sang Ustadz juga mengatakan bahwa ada kaitan antara penghafal Al-Quran dengan mengulang hafalan saat tahajud. Selanjutnya, sifat yang kedua, yaitu bagi orang yang bukan penghafal Al-Quran. Sifat ini juga berlaku bagi penghafal Al-Quran yang sudah hafal dan ingin membaca dengan cara berbeda dalam tahajudnya. Untuk golongan ini, Ustadz Adi Hidayat menyarankan untuk membaca ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Beliau mencontohkan, misalnya, seseorang memiliki persoalan pekerjaan yang sangat pelik, maka orang tersebut disarankan membaca surah ke-21 ayat 87 sampai ayat 88 dalam sholat tahajud. Sang Ustadz juga menyampaikan beberapa contoh ayat Al-Quran lainnya yang dapat dibaca ketika memiliki hajat tertentu. 1. Minta agar diberi pekerjaan yang halal, surah ke-21 ayat 168. Kedua, minta agar rezekinya dipercepat. Surah kedua ayat 172. Yang ketiga, minta agar keberkahannya dipercepat. Surah ke-7 ayat 96. Yang keempat, ibu yang merawat balita agar lancar, tenang, baik dan sebagainya. Surah kedua ayat 233. Surah ke-17 ayat 23, surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Anak sekolah yang akan ujian agar dipermudah mendapat pengetahuan. Surah ke-9 ayat 122, surah ke-58 ayat 11, surah ke-96 ayat 1 dan surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18. Keenam, minta agar dipermudahkan dalam hal jodoh. Surah ke-49 ayat 13, surah ke-4 ayat 4. Ketujuh, pernikahan. Surah ke-30 ayat 31. Kedelapan, perkara mahar. Surah ke-4 ayat 4. Lantas, bagaimana jika tidak hafal dengan ayat-ayat tertentu? Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa dalam sholat malam ada keinginan sehingga diperbolehkan sambil memegang mushaf untuk dibaca. Selama Anda tidak jadi imam, selama Anda sholat sendirian atau Anda bermakmum di belakang orang lain, tambah Ustadz Adi Hidayat. Beliau mengatakan bahwa yang paling bagus adalah sambil terus menghafal pelan-pelan. Beliau juga menuturkan bahwa membaca ayat yang sesuai kebutuhan akan membuat orang sholat lebih nyaman dalam membaca bacaannya. Demikian penjelasan Ustadz Adi Hidayat mengenai surah yang sebaiknya dibaca dalam sholat tahajud. Sekian, semoga bermanfaat.
Semoga apa yang disarankan oleh Ustadz Adi Hidayat dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian apa yang saya sampaikan. Ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.